Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, dan kali ini kita akan mengkaji tentang wanita teladan dalam Islam yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang tokoh wanita Quraisy yang suci. Dia adalah tokoh wanita sedunia pada masanya. Putri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Khadijah dikenal dengan julukan wanita suci. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga terhormat kira-kira 15 tahun sebelum tahun gajah. Khadijah adalah seorang wanita yang berpikiran tajam, tinggi cita-cita dan mempunyai pribadi luhur, sehingga banyak tokoh Quraisy yang menaruh perhatian kepadanya. Khadijah pernah 2 kali menikah, pertama dengan Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi yang menurunkan seorang putra bernama Halah dan seorang putri bernama Hindun. Setelah Abu Halah meninggal, Khadijah menikah lagi dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Pernikahan dengan suami kedua ini tidak berlangsung lama karena mereka akhirnya berpisah. Selama menjadi seorang janda, banyak tokoh laki-laki meminangnya. Tapi semua pinangan itu ditolaknya dengan sopan, karena ia ingin lebih berkonsentrasi untuk mengasuh anak-anaknya dan mengurus usaha dagangnya. Sebab Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya. Dia biasa memberi upah kepada kaum laki-laki yang mau meniadakan perdagangannya dengan cara bagi hasil. Ketika sampai kepadanya berita tentang Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi yang mempunyai sifat jujur, amanah dan berakhlak mulia, ia pun mempercayakan kepadanya untuk meniagakan barang dagangannya ke negeri Syam bersama pelayannya Maisarah. Imbalan yang diberikan kepada Muhammad lebih banyak daripada imbalan yang biasa diberikan kepada orang lain. Setelah terjadi kesepakatan, berangkatlah Muhammad bersama Maisarah ke negeri Syam. Dengan bimbingan Allah, Muhammad berhasil mendapatkan laba yang besar dan membuat Khadijah sangat gembira. Akan tetapi sebenarnya kekaguman akan kepribadian Muhammad jauh lebih besar daripada sekedar kegembiraan karena Muhammad pulang dengan membawa laba yang banyak. Sejak saat itu di dalam hati Khadijah mulai timbul perasaan simpati yang mendalam terhadap Muhammad, karena Muhammad tidak seperti laki-laki kebanyakan. Namun demikian, ia ragu apakah pemuda jujur dan terpercaya ini tertarik dan mau menikah dengan dirinya yang telah berumur 40 tahun atau tidak. Bagaimana pula dia harus bersikap dalam menghadapi kaumnya, karena sebelumnya dia pernah menolak pinangan para tokoh Quraisy. Pada saat kebingungan bergejolak dalam hati Khadijah, datanglah sahabatnya Nafisah binti Munabbih. Khadijah pun mengungkapkan gejolak perasaannya kepada sahabatnya itu. Dengan kecerdasannya, Nafisah mampu menangkap arah pembicaraan Khadijah. Nafisah pun menghibur dan menenangkan Khadijah, seraya mengingatkan bahwa ia adalah seorang wanita yang mempunyai segalanya. Ia terhormat, berketurunan bangsawan, kaya dan cantik. Nafisah menguatkan pendapatnya dengan kenyataan bahwa banyak laki-laki bangsawan yang meminangnya. Setelah itu Nafisah pergi menemui Muhammad untuk menanyakan langsung perihal perasaan Khadijah kepadanya. Nafisah bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?" Muhammad menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk menikah." Nafisah tersenyum lalu berkata, "Seandainya ada yang mau mencukupimu dan engkau diminta untuk menikahi seorang wanita yang kaya, cantik dan terhormat, apakah kamu mau?"
Beliau kembali bertanya, tetapi siapa dia? Nafisah segera menjawab, Khadijah binti Khuwailid. Muhammad pun menjawab, jika ia setuju, aku akan menerima. Nafisah segera menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sementara itu Muhammad juga memberitahukan kepada paman-pamannya tentang keinginannya untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah. Selanjutnya Abu Thalib, Hamzah dan paman Nabi yang lain pergi bersama menemui paman Khadijah, Amr bin Asyad, untuk meminang putri saudara Amr itu bagi Muhammad dan menyerahkan maharnya. Ketika akad pernikahan berlangsung, Khadijah menyembelih beberapa ekor ternak untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ia juga mempersilakan dan mengundang kerabat dan handai taulannya datang ke rumahnya. Di antara mereka yang hadir itu ada Halimah Asy-Sya'diyah. Ia datang untuk menyaksikan pernikahan anak susuannya. Setelah selesai, Halimah pun kembali kepada kaumnya dengan membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah dari Khadijah kepada wanita yang pernah menyusui Muhammad, suaminya tercinta. Sejak saat itu tokoh wanita Quraisy yang suci itu resmi menjadi istri Muhammad. Khadijah pun akhirnya menjadi teladan paling agung dan paling mengagumkan sebagai seorang istri yang mencintai suaminya. Khadijah rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi orang yang dicintainya. Di antara pengorbanannya terlihat ketika Khadijah melihat suaminya senang dengan budak miliknya, Zaid bin Haritsah. Ia pun memberikannya kepada Muhammad. Ketika suaminya berhasrat mengajak salah seorang anak pamannya, Ali bin Abu Thalib, tinggal di rumahnya, ia pun dengan lapang dada menyetujuinya. Bahkan dia memberikan keleluasaan kepada Ali di rumahnya agar bisa meneladani akhlak suaminya. Allah memberikan kepada rumah tangga bahagia ini berbagai nikmat. Mereka dikaruniai beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Allah juga mengaruniai Muhammad sifat gemar berkhalwat, sehingga tidak ada aktivitas yang lebih disenanginya selain berkhalwat sendirian. Beliau beribadah di Gua Hira selama sebulan penuh setiap tahunnya. Beliau bermalam di sana sampai beberapa hari, padahal bekal yang dibawanya hanya sedikit. Apa yang beliau lakukan ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan penduduk Mekah pada umumnya, yang terlena dalam perbuatan dosa, kesia-siaan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Walaupun aktivitas shalawat yang dilakukan Muhammad terkadang harus menjauh dari istrinya, sebagai istri Khadijah tidaklah bersempit dada dalam menyikapinya. Ia pun tidak mengeruhkan kejernihan pikiran suaminya dengan berbagai pertanyaan dan omongan. Bahkan dia selalu berusaha semampunya untuk menjaga suaminya dan memberikan ketenangan selama suaminya berada di rumah. Ketika suaminya sudah berangkat ke gua, kedua mata Khadijah dari jauh selalu terbayang akan keberadaan suaminya. Bahkan kadang-kadang ia mengirim seseorang untuk menjaga dan mengawasinya tanpa bermaksud mengganggu khalwatnya. Kebiasaan berkhalwat di Gua Hira ini terus dilakukan Muhammad sesuai kehendak Allah kepadanya. Sampai suatu ketika pada bulan Ramadan, Jibril datang membawa wahyu dari Allah. Sepeninggal Jibril, beliau pulang pada kegelapan fajar dalam keadaan takut, pucat dan menggigil. Sesampainya di rumah, beliau langsung berkata kepada istrinya, Selimuti aku, selimuti aku. Setelah Khadijah menanyakan hal apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri beliau, beliau berkata, Wahai Khadijah, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Dengan penuh percaya diri dan yakin, sang istri tercinta yang berpikiran cerdas itu menjawab, Allah tentu akan menjaga kita, wahai Abu Qasim. Bergembiralah, wahai anak paman, dan teguhkanlah hatimu. Demi zat yang jiwa Khadijah berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku berharap engkaulah yang akan menjadi nabi bagi umat ini.
Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau selalu menyambung silaturahim, berbicara benar, memikul beban orang lain, menghormati tamu, dan selalu membantu meringankan musibah orang lain di jalan yang benar. Ketulusan tutur kata Khadijah itu membuat hati Nabi tenang dan tentram, karena istrinya mempercayai apa yang terjadi pada dirinya. Sikap sang istri yang berpikiran cerdas dan amat bijaksana itu tidaklah berhenti hanya sampai di situ. Khadijah segera mendatangi anak pamannya, Waraqah bin Naufal, dan menceritakan kejadian yang dialami suaminya. Mendengar cerita tersebut, Waraqah langsung berseru, "Kudus, Kudus," artinya Maha Suci, Maha Suci. Demi Zat yang jiwa Waraqah berada dalam kekuasaannya, jika engkau mempercayaiku, wahai Khadijah, sungguh telah datang kepadanya wahyu yang maha besar, sebagaimana pernah datang kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Sungguhnya Muhammad akan menjadi nabi bagi umat ini. Katakanlah kepadanya supaya ia tetap tegar. Khadijah segera kembali ke rumahnya untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada suaminya. Setelah itu Khadijah mengajak Nabi untuk menemui Waraqah dengan maksud agar beliau mendengar langsung dari Waraqah tentang peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, beliau kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya. Waraqah pun berseru, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh engkau akan menjadi nabi umat ini dan engkau pun akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada saatnya nanti, niscaya aku akan menolongmu sekuat tenagaku." Waraqah pun mendekati Muhammad dan mencium ubun-ubunnya. Setelah mendengar perkataan Waraqah yang demikian itu, beliau bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, karena tidak seorang pun yang datang membawa risalah seperti yang engkau bawa ini, melainkan ia akan dimusuhi. Alangkah baiknya kalau aku menjadi muda lagi, dan alangkah baiknya kalau pada saatnya nanti aku masih hidup." Namun tak lama kemudian Waraqah wafat. Keterangan Waraqah tersebut telah membuat hati Nabi merasa tenang, sebab beliau sudah mengetahui bahwa sejak awal dakwahnya nanti beliau akan menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Dan itulah sunatullah yang pasti berlaku bagi semua nabi dan para penyeru kepada jalan Allah. Dengan demikian, setiap penghinaan dan ejekan yang dilontarkan orang musyrik, beliau hadapi dengan sabar dan ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Istri mukminah yang besar cintanya ini pun tampil memberikan segenap bantuan dan pertolongannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang suami tercinta. Dengan setia dia menolong suaminya dalam menanggung beban yang amat berat akibat ejekan dan penghinaan yang begitu kejam, sehingga berkat bantuannya Allah pun menjadikan semua itu terasa ringan oleh Nabi. Tidak ada kesedihan dan kegundahan yang beliau rasakan akibat penolakan dan pendustaan kaumnya terhadap dakwah yang beliau sampaikan, melainkan Allah menjadikan semua itu terasa ringan oleh Nabi berkat kepiawaian Khadijah. Karena setiap kali Nabi pulang menemui Khadijah, Khadijah selalu memotivasi dan menguatkan hati Nabi, membenarkan diri Nabi, dan mengatakan kepada Nabi bahwa semua rintangan yang datang dari orang-orang kafir itu ringan. Suatu ketika tatkala Nabi dalam keadaan berselimut, turunlah wahyu Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril yang isinya adalah, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahzur, wa la tamnun tastaksir, wa lirabbika fasbir." Artinya, hai orang yang berselimut,
Bangunlah dan berilah peringatan kepada kaummu. Agungkanlah Tuhanmu dengan melakukan ibadah hanya kepadanya. Bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah semua perbuatan dosa. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan bersabarlah dalam melaksanakan ketaatan kepada Tuhanmu. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 7. Sejak ayat ini diturunkan, berarti beliau telah memulai sebuah fase kehidupan baru yang penuh dengan berkah, sekaligus penuh dengan berbagai kesukaran dan rintangan yang sudah siap menghadang. Beliau juga memberitahukan kepada Khadijah bahwa waktu tidur dan istirahat sudah habis, dan sekarang waktunya untuk menyampaikan risalah Allah apapun yang terjadi. Khadijah turut membantu dakwah Rasulullah untuk mengajak kaumnya masuk Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Islamnya bekas budaknya Zaid dan 4 anak perempuannya sendiri merupakan hasil pertama dakwah Khadijah. Sejak saat itu kaum muslim juga mulai menghadapi berbagai bentuk gangguan. Khadijah tampil bagaikan gunung yang berdiri tegar. Hal ini karena ia memahami betul firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Artinya, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Di antara ujian Allah yang menimpanya adalah kematian 2 anak laki-lakinya yang masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Tetapi ia tetap sabar dan ikhlas menerimanya. Khadijah juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri matinya seorang syahidah pertama dalam Islam, yaitu Sumayyah. Sumayyah harus meregang nyawa di tangan para tagut karena mempertahankan imannya hingga menghembuskan napas terakhir sebagai wanita yang mulia dan terhormat. Khadijah juga harus rela meninggalkan dan berpisah dengan putri dan belahan hatinya, Ruqayyah, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena harus berhijrah ke negeri Habsyi untuk menyelamatkan agamanya dari gangguan kaum musyrik. Khadijah telah melihat dan mengalami masa-masa sulit yang penuh dengan teror dan penyiksaan. Namun demikian, hati wanita mujahidah ini sama sekali tak pernah kenal putus asa. Setiap langkahnya selalu merefleksikan firman Allah, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, sesungguh kalian akan diuji dalam harta dan jiwa kalian. Kalian juga benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan dari orang-orang musyrik, gangguan dan cercaan yang banyak. Jika kalian bersabar dan bertakwa, sesungguhnya sikap kalian yang demikian itu memang termasuk hal yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Sebelum terjadinya semua rentetan cobaan dan ujian itu, Khadijah juga telah menyaksikan sikap suaminya yang selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan yang ditemuinya di jalan dakwah. Bahkan dengan berbagai cobaan yang ditemuinya itu, Nabi malah makin bertambah kesabaran dan keteguhannya. Beliau menolak semua harta keduniaan yang menggiurkan tetapi rendah nilainya, yang ditawarkan kepada beliau dengan syarat ditukar akidah. Beliau tetap tegar dan tidak bergeser sedikit pun dari ketetapannya untuk terus menyampaikan kebenaran. Bahkan beliau menanggapi bujuk rayu kaumnya yang disampaikan melalui pamannya Abu Talib dengan perkataannya, Demi Allah, wahai paman,
sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini atau menyeru kepada agama Allah, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan agama ini atau aku yang harus binasa karenanya. Demikianlah Khadijah selalu mencontoh suaminya, sang teladan paling agung dan figur yang amat teguh dalam mempertahankan keimanan. Karenanya ketika kaum Quraisy mengumumkan pemboikotan terhadap kaum muslim secara politik, ekonomi, dan sosial, yang mana dokumen pemboikotan tersebut digantungkan di dalam Ka'bah, tanpa bimbang Khadijah bergabung bersama kaum muslim di kubu Abu Thalib. Walaupun harus menjauh dari kabilahnya yang ia cintai. Dengan penuh kesabaran ia jalani masa boikot yang menyusahkan itu selama 3 tahun bersama Nabi dan para sahabat yang lain, hingga akhirnya dokumen pemboikotan itu hancur dimakan rayap atas pertolongan Allah berkat adanya keimanan yang tulus dan keteguhan yang tidak mengenal lelah. Bahkan dalam masa boikot ini, Khadijah mengeluarkan segala yang dimilikinya untuk meringankan beban yang menimpa kaum muslim. Pada saat itu dia sudah berusia 65 tahun. Setelah 6 bulan dan dari berakhirnya masa pemboikotan ini, wafatlah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Tidak beberapa lama kemudian, mujahidah yang ikhlas ini pun juga meninggal. Kedua musibah ini terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Begitu besar cobaan bertubi-tubi yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu hampir bersamaan, beliau harus kehilangan tulang punggung dakwah Islamiyah. Demikianlah jiwa yang tenang ini wafat setelah menjalankan tugasnya sebagai teladan dalam mendakwakan agama Allah dan berjihad di jalannya. Ia adalah seorang istri yang amat bijaksana, yang pandai mengatur segala urusan dan begitu besar pengorbanannya di jalan dakwah, yang semuanya ia berikan guna mengharap ridho Allah dan kerelaan Rasulnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalau ia mendapat salam dari Allah dan mendapat kabar gembira bahwa untuknya akan dibuatkan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara, yang penuh dengan ketentraman dan kenyamanan di dalamnya. Karenanya pula Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisa'iha Maryamu bintu Imrana wa khairu nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid. Artinya sebaik-baik wanita surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir kita akan memanjatkan suatu doa untuk Khadijah binti Khuwailid. Ya Allah, ridailah Khadijah binti Khuwailid, seorang tokoh wanita yang suci, seorang istri yang amat setia dan tulus, dan seorang mukminah yang telah berjuang membela agamanya dengan segala harta yang dimilikinya. Semoga Allah memberikan kepadanya sebaik-baik balasan atas apa yang telah dipersembahkannya untuk Islam dan kaum muslim. Demikianlah kisah tentang wanita teladan, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang akan kita lanjutkan pada kesempatan lain, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.